Welcome to Doctoral ID. Apa yang terjadi jika Indonesia terlibat perang? Di tengah dinamika geopolitik global yang semakin tidak menentu, muncul satu pertanyaan yang jarang dibahas secara terbuka, namun sangat penting untuk direnungkan. Apa yang akan terjadi jika Indonesia terlibat dalam sebuah perang besar? Negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau ini selama bertahun-tahun menikmati stabilitas relatif di kawasan Asia Tenggara. Namun, dengan meningkatnya ketegangan global, konflik regional, serta manuver militer negara-negara besar di kawasan Indo-Pasifik, skenario Indonesia terlibat dalam konflik bersenjata bukan lagi hal yang sepenuhnya mustahil. Mari kita bahas secara menyeluruh skenario tersebut, mulai dari dampak militer, ekonomi, sosial, diplomatik, hingga geopolitik, untuk memahami betapa kompleks dan mengerikannya kemungkinan tersebut bagi tanah air. 1. Kekuatan militer Indonesia, siap atau tidak? Indonesia memiliki militer yang cukup besar secara jumlah, namun tidak dapat disangkal bahwa dari segi alat utama sistem persenjataan, negara ini masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan data Global Firepower tahun 2025, Indonesia berada di peringkat ke-13 dari total lebih dari 140 negara yang dianalisis. Ini menunjukkan bahwa Tentara Nasional Indonesia cukup kuat di kawasan Asia Tenggara, tetapi belum tentu siap untuk menghadapi perang besar dengan negara adidaya. Sebagian besar armada udara dan laut Indonesia masih merupakan peninggalan era perang dingin atau hasil peningkatan terbatas. Walaupun ada upaya modernisasi seperti pembelian jet tempur Rafale dari Prancis dan kapal selam baru dari Korea Selatan, Indonesia belum sepenuhnya siap untuk menghadapi perang skala penuh yang memerlukan logistik intensif, komando gabungan, serta interoperabilitas tinggi. Selain itu, anggaran pertahanan Indonesia masih tergolong kecil, yakni hanya sekitar 0,8% dari produk domestik bruto. Jauh di bawah negara-negara seperti Amerika Serikat, sekitar 3,5%, Tiongkok, atau bahkan tetangga seperti Singapura. 2. Siapa musuhnya? Skema skenario perang. Untuk memahami dampaknya, kita perlu mengidentifikasi skenario perang yang mungkin. A. Konflik perbatasan dengan negara tetangga. Misalnya ketegangan dengan Malaysia di perairan Ambalat atau sengketa dengan Australia di Laut Timor. Konflik jenis ini berisiko terbatas tetapi bisa mengganggu hubungan diplomatik dan berdampak pada warga di perbatasan. B. Agresi oleh negara adidaya. Skenario paling buruk, Indonesia terjebak dalam konflik besar antara blok barat dan timur. Misalnya, konflik antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang menyebar ke Laut Natuna. Dalam kasus ini, Indonesia bisa menjadi target strategis karena posisi geografisnya yang krusial di jalur pelayaran internasional. C. Perang saudara atau disintegrasi internal. Walaupun saat ini Indonesia relatif stabil, tidak dapat dilupakan bahwa sejarah pernah mencatat konflik separatis di Aceh, Papua, dan Timur Timur. Skenario ini akan sangat merusak struktur sosial dan kestabilan nasional. 3. Dampak ekonomi, krisis besar di depan mata. Jika Indonesia terlibat perang, sektor ekonomi akan menjadi salah satu yang paling pertama dan paling parah terdampak. Berikut adalah beberapa dampak utama. A. Investasi asing kabur. Indonesia sangat bergantung pada investasi asing di sektor infrastruktur, manufaktur, hingga teknologi. Dalam kondisi perang, global akan menarik diri karena tingginya risiko politik dan keamanan. B. Nilai rupiah terjun bebas. Dengan instabilitas yang merajalela, nilai tukar rupiah kemungkinan akan mengalami depresiasi drastis. Ini bisa menyebabkan inflasi yang melonjak dan daya beli masyarakat runtuh. C. Ekspor-impor terhambat. Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, gangguan terhadap jalur pelayaran, terutama di Selat Malaka dan Laut Jawa, akan menghancurkan ekspor dan impor. Bahan bakar, makanan, dan barang konsumsi akan sulit diperoleh. D. Pengangguran dan kemiskinan meningkat. Sektor pariwisata,
manufaktur dan transportasi akan lumpuh. Jutaan orang bisa kehilangan pekerjaan. Kemiskinan ekstrem akan meningkat pesat. 4. Dampak sosial. Krisis kemanusiaan dan ketakutan massal. Perang akan membawa perubahan besar terhadap masyarakat sipil. Dampak sosialnya meliputi pengungsian massal. Daerah-daerah yang menjadi medan tempur akan ditinggalkan penduduknya. Ini bisa menciptakan krisis pengungsi internal yang memerlukan logistik besar dan penanganan cepat. Kekacauan sosial. Kelangkaan barang, informasi yang simpang siur, dan disinformasi akan menciptakan kepanikan. Kerusuhan sosial dan penjarahan sangat mungkin terjadi. Trauma psikologis. Rakyat yang terpapar kekerasan perang, kehilangan keluarga, atau melihat kehancuran akan mengalami trauma jangka panjang, terutama anak-anak. 5. Posisi diplomatik dan hubungan internasional. Selama ini, Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, tidak memihak tetapi aktif dalam upaya perdamaian. Namun dalam skenario perang, posisi ini akan diuji. Tekanan dari negara besar. Jika konflik melibatkan blok negara besar, Indonesia akan dipaksa memilih pihak. Netralitas mungkin dianggap sebagai kelemahan, sementara berpihak akan mendatangkan konsekuensi. Peran ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. ASEAN sebagai organisasi kawasan akan menjadi penengah, tetapi efektivitasnya masih diragukan. Sementara itu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menjadi panggung utama bagi nasib Indonesia. Tergantung siapa yang menjadi musuh, sanksi atau bantuan internasional. Tergantung peran Indonesia dalam konflik, negara bisa mendapatkan sanksi atau justru bantuan militer dan ekonomi dari sekutu. 6. Ancaman siber dan informasi. Di era digital, perang tidak hanya terjadi di medan tempur fisik. Indonesia sangat rentan terhadap serangan siber. Infrastruktur digital seperti sistem perbankan, transportasi, jaringan listrik, dan komunikasi bisa dilumpuhkan oleh serangan siber dari musuh. Ini bisa menyebabkan kelumpuhan nasional. Disinformasi dan propaganda. Media sosial akan menjadi medan perang opini. Disinformasi bisa memecah belah rakyat, menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah, atau bahkan memicu konflik horizontal. 7. Perlawanan rakyat, kekuatan atau masalah. Masyarakat Indonesia dikenal memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Dalam situasi perang, ada potensi besar munculnya gerakan bela negara. Rakyat bisa bergerak secara sukarela membantu negara, baik dalam bentuk milisi sipil, bantuan logistik, maupun donasi dana dan darah. Konflik internal. Namun, bila perang berlangsung lama dan pemerintah tidak mampu menangani krisis dengan cepat, kepercayaan publik bisa runtuh dan memicu pemberontakan atau perpecahan internal. 8. Skenario pasca perang, pulih atau hancur total. Jika Indonesia berhasil keluar dari perang, masa depan tetap tidak mudah. Rekonstruksi nasional, bangunan, infrastruktur, dan ekonomi harus dibangun kembali. Ini memerlukan waktu puluhan tahun dan dana besar. Generasi hilang, anak-anak yang kehilangan pendidikan, keluarga, dan masa depan akan menjadi generasi trauma. Ini akan berdampak pada pembangunan sumber daya manusia jangka panjang. Kredibilitas global. Nama Indonesia bisa jatuh atau justru meningkat tergantung bagaimana perang ditangani. Negara yang bertahan bisa menjadi kekuatan baru, namun jika kalah bisa menjadi negara gagal. Kesimpulannya, harga perang terlalu mahal untuk Indonesia. Skenario Indonesia terlibat perang adalah mimpi buruk yang harus dihindari dengan segala cara. Bukan karena kita lemah, tetapi karena biaya kemanusiaan, ekonomi, dan sosial yang harus dibayar terlalu besar. Indonesia perlu terus memperkuat diplomasi, modernisasi militer secara bijak, dan menjaga kesatuan nasional. Perang tidak pernah membawa kemenangan sejati. Bahkan bagi pemenangnya, selalu ada luka, kehilangan, dan trauma yang tidak akan sembuh hanya dengan deklarasi damai.
Oleh karena itu, mempertahankan perdamaian dan stabilitas nasional adalah kemenangan terbesar yang bisa dicapai Indonesia saat ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe,